menjelaskan prinsip pembuat undang-undang Belanda justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pada kondisi psikis pelaku. Bertolak dari uraian di atas, maka dalam perkara ini penuntut umum menilai bahwa terdapat motif dari dalam diri terdakwa yang melatar belakangi dirinya untuk merampas nyawa korban Mirna yang bermula dari pertama pertemanan antara korban Wayan Mirna Salihin, saksi Bonjuita alias Hani dan Vera Rusli di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai fakta hukum nomor 1, di mana pada tahun 2008 terdakwa korban Mirna, saksi Hani dan Vera Rusli lulus dari kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Kemudian korban Mirna, saksi Hani dan Vera Rusli memutuskan untuk kembali ke Indonesia, sementara terdakwa menetap di Australia. Namun antara terdakwa dengan korban Mirna masih sering berhubungan baik dan terdakwa selalu menyempatkan diri untuk bertemu apabila korban Mirna datang ke Australia ataupun kalau terdakwa kembali ke Indonesia sesuai fakta hukum nomor 2. Kemudian sekira akhir tahun 2014 terdakwa mempunyai pacar yang bernama Patrick sesuai fakta hukum nomor 4. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan keterangan dari saksi Christy Louise Carter selaku atasan terdakwa di NSW Ambulance, terdakwa mempunyai dua kepribadian yang berbeda, di mana kadang terdakwa terlihat seperti orang yang baik, murah senyum, namun tiba-tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah jika ada orang yang tidak mengikuti apa kemauannya, dan terdakwa suka memanipulasi perhatian dari seorang agar orang simpati kepada terdakwa, dan responnya bisa membuat terdakwa menjadi sangat marah dan juga bersikap dingin apabila terdakwa tidak mendapat perhatian dari orang tersebut, dan terdakwa orang yang licik dan suka berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya sesuai fakta hukum nomor 5. Bahwa walaupun terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Christy Louise Carter tentang temannya yang bernama Wayan Mirna Salihin, namun terdakwa pernah menceritakan kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar terdakwa, namun terdakwa tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah sesuai fakta hukum nomor 6. Berdasarkan keterangan BAP saksi Christy Louise Carter angka 17 dibacakan bahwa benar pada mulai akhir tahun 2014 hubungan terdakwa dengan Patrick mulai renggang, di mana terdakwa sangat terobsesi sekali dengan Patrick dan terdakwa juga sangat cemburuan jika ada perempuan yang dekat dengan Patrick. Lalu sekitar awal tahun 2015 hubungan antara terdakwa dengan Patrick mulai retak sesuai fakta hukum nomor 7. Bahwa akibat pertengkarannya dengan Patrick, terdakwa pernah dirawat di RS Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas barbecue. Dan saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Christy Louise Carter, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat sesuai fakta hukum nomor 8. Bahwa benar sekira tahun 2015 kehidupan terdakwa sedang dalam kondisi tidak stabil akibat sering bertengkar dengan Patrick yang berakibat pada percobaan bunuh diri terdakwa, di mana pada saat itu pula korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya yang bernama Patrick, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Namun ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna sesuai fakta hukum nomor 9. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya yang bernama Patrick dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, di mana beban yang berat tersebut telah mengakumulasi dan membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna, ditambah lagi dengan sifat pemarah dari terdakwa sehingga pemicunya untuk membalaskan sakit hatinya itu dengan merencanakan untuk nyawa korban Mirna sesuai fakta hukum nomor 10. Bahwa bertolak dari motivasi tersebut, penuntut umum menilai kalau hal itulah yang telah mendorong terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban Mirna dengan cara yang akan penuntut umum uraikan dalam pembuktian unsur pasal 340 KUHP di bawah ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa, di mana terdakwa diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut.
Pertama, barang siapa dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Penjelasan unsur barang siapa. Unsur barang siapa orientasinya selalu menuju kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan bersifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal. Oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya. Lebih tegas lagi, terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP. Konsekuensi dari dapat tidaknya subjek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban yang menurut Profesor Mulyatno S.H. untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: pertama, kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa diajukan di depan persidangan dan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh majelis hakim, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan. Bahwa benar terbukti di persidangan terdakwa berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin, saksi Bonzuita alias Hani dan Vera Rusli di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia, sesuai keterangan dari saksi Bonzuita alias Hani nomor 4.3, saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.18, saksi Marisandi Salihin dalam BAP tanggal 21 Januari 2016 nomor 11. Bahwa benar sesuai keterangan ahli psikiatri forensik Dr. Natalia, dalam diri terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum sesuai fakta hukum dalam nomor 78. Bahwa benar sesuai keterangan ahli psikologi Dr. Anda Arati Anjayani, terdakwa dalam kondisi waras dan sadar, serta terdakwa adalah individu yang cerdas. Dengan demikian, terdakwa mampu mempertanggungjawabkan apapun yang ia lakukan. Bahwa benar sesuai surat visum et repertum psiatricum pro justisia nomor PU.0202 Romawi 915.10 0330 tanggal 15 Maret 2016 dengan kesimpulan: pertama, terdakwa tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa atau terdakwa untuk menjalani proses hukum. Kedua, terperiksa saat ini dinilai memiliki daya nilai, pertimbangan atau judgement yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang sedang dijalani. Ketiga, terperiksa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tentu lalu mengenai MVT ini Prof. Satoshi diulangi, Satoshi Kartanegara SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan object willen and weapons dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengetahui akan akibat dari perbuatan itu. Menurut Profesor Sudarto SH,
pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya, dan Prof. Sudarto SH memberikan catatan bahwa haruslah dibedakan antara tujuan dan motif, karena motif sesuatu perbuatan adalah alasan yang mendorong untuk berbuat, misalnya cemburu, jengkel, dan sebagainya. Sejalan dengan Profesor Sudarto SH, bahwa Profesor Jan Remmeling menjelaskan prinsip pembuat undang-undang Belanda justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin di luar perumusan milik, dan sebaliknya merujuk pada kondisi psikis pelaku. Bahwa Prof. Jan Remmeling menjelaskan menunjuk pada fakta bahwa di Belanda kata dolu selalu dipergunakan secara netral dan tidak bernuansa clause absurd dari pelaku tidak perlu diungkap bahwa ia memiliki niat jahat atau keji. Bahwa dalam hal pembuktian unsur sengaja, menurut Prof. Jan Remmeling yang sebelumnya menjelaskan prinsip pembuat undang-undang Belanda justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pada kondisi psikis pelaku, maka apabila dalam hal membuktikan kondisi psikis pelaku yang menyangkal perbuatannya, maka pembuktian kesengajaan mengandalkan situasi kondisi ataupun data eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi sekedar dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dan situasi kondisi dimaksud direkonstruksi pada post factum ataupun setelah delik. Memperhitungkan itu semua, kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses objektivitas atau pengumpulan tentang nilai norma yang terkait. Menurut Prof. Sudarto SH, untuk membuktikan unsur